Abi, Abi dengarkan dulu. Lihat. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Kenalkan dia ini. Adalah istriku. Salam Nyonya, salam. Salam Nyonya. Jangan begitu resmi. Panggil saja dia Empat Mata. Aduh, bagaimana kami bisa memanggil Empat Mata? Itu kan Ya. tidak sopan. Oh ya Abi, lebih baik kami pergi sekarang ya. Ayo, kita pergi saja. Ayo. Kenapa kemari? Oh, aku mengerti. Kau pasti ingin tahu bagaimana kondisiku kan? Baiklah, akan aku beritahu. Di sini aku sangat senang. Meskipun aku tidak punya tempat tidur, pakaian, dan musik, tapi kau tidak ingin ada di sini denganku kan? Orang merasa bebas ketika mereka dilepaskan, tapi aku merasa bebas ketika aku di sini. Di sini aku merasa sangat bahagia. Baiklah, aku akan mendengarkan suaramu di sini atau melihat wajahmu saja. Orang mungkin menganggap hal ini menjadi neraka, tapi itu seperti surga bagiku. Aku tidak akan mungkin membiarkanmu tinggal di sini. Kenapa? Kau tidak ingin melihatku bahagia? Kau tidak mau melihatku bahagia kan? Oh, sekarang aku sudah memutuskan. Nanti kalau kau menggangguku lagi, maka aku akan melakukan kejahatan lagi denganmu, sehingga mereka bisa menangkapku lagi dan aku di penjara. Aku bisa tinggal di penjara selamanya hanya untuk menjauh darimu. Kau berada di sini karena aku. Aku yang bersalah. Memangnya siapa yang bilang? Aku di sini gara-gara kau. Hah? Kau bahkan tidak begitu penting buatku. Aku juga tidak peduli padamu. Aku tidak akan datang menyelamatkan, meskipun kau sedang sekarat. Menurutmu aku akan melupakan apa yang sudah adikmu lakukan pada adikku selama ini? Apa kau pikir aku akan mencoba untuk membantumu melawan keinginan adikmu? Atau kau pikir aku menyelamatkan aula itu karena kau ingin sekali adikmu memilikinya begitu? Ini tidak seperti itu. Dan terus terang saja aku melakukannya bukan untukmu. Tapi aku melakukannya. Aku melakukannya untuk nenekmu. Aku tidak bisa melihatnya menangis. Karena aku sangat akrab dengannya. Dia juga seperti seorang bintang. Aku selalu melihat dia tersenyum. Dan untuk pertama kalinya aku melihat dia menangis. Dan aku benar-benar merasa tidak tahan padanya. Nenekmu itu sudah seperti nenekku sendiri. Itulah kenapa aku mengatakan ini padamu. Karena aku memang tidak bisa melihat nenekku menangis. Nenek, kenapa kau menangis, Nek? Apalagi yang bisa diharapkan? Aku sudah melalui begitu banyak rintangan. Tapi masalah yang sekarang, aku sudah membuat keluargaku menjadi sedih. Para petugas sama sekali tidak mau melihat hal itu. Kami sudah mencurahkan seluruh tenaga dan juga pikiran kami hanya untuk mendirikan aula ini. Dan sekarang setelah jerih payah kami, mereka mau menghancurkannya. Aula ini adalah kehidupan untuk kami. Kalau mereka menghancurkannya, hancur juga hati kami. Nenek. Sebagai seorang nenek, aku tidak pernah berharap untuk memiliki seorang cucu dan aku tidak pernah membutuhkannya. Tapi sekarang, aku ingin sekali Sarla memiliki seorang anak laki-laki. Dia pasti akan berusaha untuk melindungi keluarga ini. Selama ini aku berusaha tegar di hadapan semuanya. Tapi sekarang aku merasa hancur. Kami semua tidak sanggup. Karena tidak ada orang yang bisa membantu kami. Nenek, sudah hentikan. Tolong, jangan bicara begitu, Nek. Abi, kau mencintai nenekmu kan? Aku yakin pasti kau juga akan berbuat apa saja untuk nenekmu. Dan sekarang aula ini akan dibongkar. Kami tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapi situasi ini. Kami sudah berusaha mempertahankannya tapi tidak bisa. Nenek, sudah jangan menangis, Nek. Tolonglah, aku tidak sanggup melihatnya. Aku tidak sanggup melihat wajah Nenek penuh dengan air mata. Tidak ada yang bisa menghancurkan gedung itu. Aku berjanji, Nek. Aku pasti akan melakukan sesuatu untukmu. Tadinya aku berharap aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Tapi kemudian aku melihatmu sedang disiksa. Kok
Pergilah ya, aku sedang bicara dengannya. Pergilah. Iya. Apa sekarang kau merasa senang? Atau sebaliknya? Silahkan. Katakan apapun yang kau suka. Kau mungkin menuduhku atas pernikahan adikmu yang dibatalkan dan merusak hidupnya. Kau mungkin mengatakan bahwa aku menikahimu hanya untuk uang. Kau mungkin mengatakan bahwa aku seorang pembohong, penipu, dan egois. Aku tidak akan berdebat. Karena kau tidak hanya menyelamatkan aula pernikahan dari pembongkaran, tapi kau selamatkan keluargaku dari kehancuran. Kau menyelamatkan aula yang mendukung kehidupan seluruh keluargaku. Kita adalah kutub yang terpisah. Kita berdua menikah hanya untuk keluarga kita. Hari ini kau menyelamatkan keluargaku. Kau mungkin punya alasan untuk bisa membenciku, tapi aku tidak punya. Aku tidak punya alasan salah paham tentangmu ataupun harus membencimu. Aku tidak mungkin bisa melakukannya. Kau mencoba untuk menyakiti dan menghinaku berkali-kali, tapi satu tindakanmu sudah mengampuninya. Kau sudah melakukan semuanya. Kau tidak punya pilihan selain untuk membenci dan mengejekku, kan? Tapi aku tidak pernah sakit hati. Aku tidak pernah membencimu. Mungkin aku tidak akan mampu melakukannya, bahkan jika aku ingin melakukannya, aku tidak tahu nasib mempertemukan kita. Tapi aku tahu bahwa jika kita bersama-sama di masa depan, maka aku akan selalu menghormatimu. Aku tidak pernah menganggap kau seorang bintang rock atau orang yang besar, tapi aku mulai sekarang menganggapmu sebagai orang yang berdiri di depanku. Aku tahu bahwa kau selalu ingin melihat diriku bisa menderita, iya kan? Tapi aku akan selalu menjadi pemberi selamatmu. Kau mencoba untuk membaca mantra lagi, iya kan? Hah? Kau adalah seorang ratu drama. Tapi aku tidak akan pernah melihat matamu lagi. Karena aku tahu kau sedang berakting, tapi aku tidak akan terpengaruh. Aku tidak keberatan apapun yang kau katakan. Tapi aku sangat menyesal bahwa kau ada di penjara karena aku. Aku akan menunggu di luar saja. Aku mohon tolonglah, jangan pernah ganggu aku lagi. Hah? Sedang mencoba untuk membuat musik dengan penggemarku, tapi kau selalu saja menggangguku. Kalau kau ingin melakukan sesuatu, aturlah AC untukku saja. Hah? Setelah itu, pergilah dari sini secepat mungkin. Ibu, tolong bawa dia pergi dari sini. Jaga dirimu. Apa aku sudah gila? Ah, ya Tuhan. Jaga dirimu. Apa aku sudah gila? Oh ya Tuhan. Iya Pak, jangan khawatir. Sudah kumasukkan dia ke dalam sel. Kau mau pergi? Aku akan menunggu dan mengawasimu. Lihat saja. Jika kau bahkan menyentuh suamiku, kau tidak bisa membayangkan apa yang akan aku lakukan padamu. Ibu berbicara dengan Pragya. Apa dia bertemu Abi? Apa polisi melepaskan Abi? Iya, Sarla. Aku bicara dengan Pragya. Dia bertemu Abi. Dia baik-baik saja. Tapi sepertinya malam ini kita tidak bisa menengok Abi di sana. Ini sudah malam. Jam besuknya sudah habis. Kita tunggu saja sampai besok. Ini tidak adil. Seorang selebriti harus menghabiskan sepanjang malam di penjara karena kita. Apa ibu ingat tidak? Dulu polisi telah melepaskan Pragya karena bantuan Abi. Tapi sekarang, di balik jeruji, dia ada karena kita. Aku benar-benar merasa buruk. Dia adalah seorang pria yang baik, Bu. Tapi aku tidak pernah bisa cukup untuk berterima kasih. Aku meragukan semua niat baiknya. Bagaimana kalau dia tahu tentang aku, Bu? Sarla, kau jangan mulai lagi. Kau jangan khawatir. Aku setuju kalau Abi tidak seharusnya berada di penjara. Tapi ada sesuatu yang positif yang bisa diambil. Tapi kau tidak bisa melihatnya. Belakangan ini kau begitu khawatir tentang hubungan Pragya dan Abi. Tapi kita bisa lihat di sini. Kalau ternyata Abi sangat mencintai Pragya, dia juga membela keluarga kita sampai dia di penjara. Kau harus bisa melihat perjuangannya itu, Sarla. Itu benar sekali, Bu. Dia melegakanku dari semua kekhawatiran. Dia telah membantu aku. Hanya seorang anaklah yang bisa melakukan itu. Dan Abi sudah melakukan itu. Abi sudah banyak menolong kita, Bu. Dia memecahkan semua masalah kita.
Mulai sekarang aku tidak akan meragukan niat baiknya. Aku akan selalu percaya padanya. Oh ya ampun Sarla, kau khawatir lagi. Kalau ada masalah dengan aula ini, aku yakin kalau itu bisa diselesaikan. Abi itu seorang selebritis. Dia pasti punya penggemar yang banyak. Dan aku yakin kalau penggemarnya itu pasti akan membebaskannya. Tenang saja. Abi tidak suka pada kakak. Tapi kenapa dia membantu kami? Neneknya tidak ada di sini, jadi dia tidak bisa. Lalu apa yang terjadi? साथ हम तुम चल रहे हैं क्यों ये जानू ना हो साथ हम तुम चल रहे हैं क्यों ये जानू ना तेरा मेरा रिश्ता क्या है अब भी समझो ना राज़ी तुम भी न खोलो मैं भी बोलूं ना राज़ी खोलो मैं भी बोलूं ना होना बाकी करो ये खामोशियां क्यों है दूरियां बताए कोई होना बाकी करो ये खामोशियां क्यों है दूरियां बताए कोई Kau tidak penting buatku. Aku tidak peduli padamu. Bahkan aku tidak akan menyelamatkanmu. Meskipun kau sedang sekarat. फिर तुम्हारी आँखों में बेरुखी है बातों में दिल कहे मैं चुप ही रहूं जाने क्या बात Kau mungkin punya banyak alasan untuk bisa membenciku. Tapi aku tidak punya alasan untuk bisa membencimu. Aku tidak bisa melakukannya. Dan tidak akan pernah bisa. Aku tidak akan pergi darimu. Bahkan jika kau ingin pergi, kau sudah menyelamatkan keluargaku dari masalah ini. Aku tidak akan membiarkan bahaya menimpamu. Ayo cepat, Abi. Ayo ikut aku. Abi, ayo cepat. Abi, ya Tuhan. Aduh. Abi, apa yang kau lakukan untuk dirimu sendiri? Kenapa kau melakukan itu? Kau tidak pantas tinggal di sini, Abi. Abi, siapa yang membuatmu di sini? Abi, kau tidak pantas di sini. Biasanya selama pertunjukanmu polisi selalu menjagamu, tapi sekarang apa? Gara-gara wanita itu kau sekarang masuk di penjara. Harusnya kau tidak membela mereka. Dan setelah kau masuk ke sini, apa tindakan mereka? Mereka membiarkanmu kan? Mereka tidak membantumu untuk keluar. Apa yang mereka lakukan, Abi? Coba kau pikirkan itu. Tidak, Tanu, itu tidak benar. Tentu saja benar, Abi. Kau tahu, ini seharusnya tidak terjadi. Sejak kau menikahi wanita itu, kita semua sudah menunggu untuk hari di mana kita bisa membalas dendam, kan? Dan kau sekarang punya kesempatan, tapi malah tidak kau lakukan, Abi. Kau malah mencoba membantunya dan juga keluarganya. Sekarang kau bilang kami harus mengerti. Aku pikir kau ada di pihakku, Abi. Ternyata tidak. Alia, itu tidak benar. Aku bersamamu, Alia. Aku akan selalu bersamamu. Tapi aku tidak merasa kau bersamaku, Abi. Kalau kau memang bersama kami, kita sudah merayakannya sekarang, iya kan? Kenapa kau malah memerintahkan mereka untuk tidak membongkarnya? Kenapa kau lakukan ini? Jawab aku, Abi. Jawab aku. Aku melakukan ini bukan untuk wanita itu. Aku melakukannya untuk neneknya. Dia menangis dan aku tidak tahan melihatnya. Oh iya benar. Neneknya menangis, jadi kau tidak tega kan? Apa kau berencana untuk membantu semua nenek di dunia? Kalau neneknya menangis, biarkan saja. Kenapa kau merasa terganggu? Biarkan saja, Abi. Aku tidak bisa melakukan itu, Alia.
Kau tahu kan, aku tidak bisa melihat siapapun menangis. Meskipun orang itu adalah Pragya, aku tidak keberatan. Tapi nenek dan ibunya tidak bersalah. Mereka bukan orang jahat. Lalu kenapa aku harus tega menghukum mereka? Mereka tidak bersalah, jadi aku melakukan sesuatu yang aku anggap benar. Aku tidak bisa menjadi seperti wanita itu yang bisanya balas dendam. Dan aku memang sudah melakukan kesalahan besar karena aku sudah bersedia menikah dengan wanita itu. Dan aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Tapi Abi, Dia benar, Alia. Dia tidak pernah dirugikan siapapun. Lalu kenapa dia melakukan ini? Tapi, sudahlah, kita lupakan masalah itu. Sekarang bagaimana caranya Abi keluar? Tanu, panggilkan saja pengacara. Abi, aku menelpon pengacara tapi dia tidak menjawabku. Aku akan bicara padanya setelah dia menjawab teleponku. Aku sudah meninggalkan pesan padanya. Kau harus bisa paham, Abi. Kau berada di sini karena wanita itu. Kalau kau terus membantunya, kau pasti akan dalam kesulitan. Tapi kau tidak usah khawatir, Abi. Aku tidak akan membiarkan dirimu dalam bahaya. Kau ditangkap karena dia. Aku akan membuatmu bebas dari sini. Dan aku tidak bisa melihatmu dalam keadaan seperti ini, Abi. Tapi kau harus berjanji padaku, setelah kau keluar, kau tidak boleh membantu dia lagi, Abi. Dan kau juga tidak boleh membantu keluarganya. Kau tidak boleh merasa kasihan pada keluarganya. Abi, urus dirimu. Aku akan datang dengan pengacara besok pagi dan akan membuatmu bebas. Rasanya lelah ya, tapi sangat menyenangkan. Besok kita bisa ke kuil lagi untuk berdoa. Saat aku menyebut nama Abi, aku dapat sebuah pintu masuk dengan mudah. Kalau tidak, aku pasti sudah tercekik di kerumunan. Ya, kita pasti akan bersama-sama pergi ke kuil. Tapi dia sudah mengunjungi kuil. Kalau kita bawa Pragya, maka Tanu akan punya kesempatan untuk menggoda Abi. Apa? Apa katamu? Dia cuma ingin bilang kalau Pragya juga nanti akan datang ke sini dan Abi akan menyusul kemudian. Diam. Tadi dia menyebut nama Tanu. Kau menyembunyikan sesuatu? Tidak ada, Daljit. Dengar, kita semua saudara dan kita adalah satu. Sekarang katakan yang sebenarnya. Iya, baiklah. Aku akan mengatakannya, tapi ini rahasia. Aku merasa kalau Tanu sekarang sedang mencoba menggoda Abi. Apa? Bagaimana itu mungkin? Aku kan cuma bilang, itu mungkin hanya perasaanku saja. Bisa saja kalau perasaanku salah. Kau pasti keliru. Jangan pernah katakan itu lagi. Aku sangat yakin Abi dan Pragya saling mencintai. Dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Jadi berhentilah berpikir yang tidak-tidak seperti itu. Kalau tidak, aku tidak ingin lagi bersama kalian. Aku sudah mencoba memberitahunya untuk tidak punya ide-ide itu. Tapi dia tidak pernah mendengarkanku. Kau ini bicara apa? Ya Tuhan, tolong berkatilah anak-anakku. Semoga tidak ada yang berniat jahat kepada mereka. Lindungilah mereka. Alia, kita harus apa sekarang? Abi membohongi kita. Kita harus bicara apa pada pengacara? Biarkan saja Tanu. Abi tidak menyadari kesalahannya. Jadi biarkan dia tinggal di sini beberapa hari sampai dia menyadari kesalahannya. Ya sudah, kalau begitu kita pergi dari sini. Kita harus selesaikan rencana kita. Oke. Ya sudah, sampai nanti. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Apa pedulimu? Wanita macam apa kau? Apa yang mau kau buktikan? Kau menyebabkan Abi ditangkap. Sekarang kau pura-pura sedih. Kau pikir kau bisa meluluhkan hati Abi dengan caramu seperti ini? Kau sudah salah besar. Kau hanya membuang-buang waktumu saja, Pragya. Aku baru saja bertemu dengan Abi. Dia bilang dia membencimu setelah apa yang sudah kau lakukan untuknya. Aku tidak peduli bagaimana perasaannya. Tapi sekarang ini aku sangat menghormati dirinya. Aku
Aku tidak datang ke sini untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Karena dia adalah suamiku. Dan aku peduli. Lagi pula kau tidak akan mengerti karena kau tidak menikah dengan siapapun. Jadi jangan buang-buang waktumu. Pulang dan tidurlah. Istri Abi? Apa kau benar-benar berpikir kalau kau istri Abi? Karena aku menikah dengannya. Pernikahan itu hanyalah sandiwara. Jadi kau harus bisa menempatkan dirimu di hadapan Abi. Tapi siapa yang peduli? Kau mungkin tinggal di sini di sepanjang malam dan mungkin kau hanya bermimpi tentang Abi. Kau hanya memikirkan tentang dia kan? Iya kan? Kenapa aku berbicara dengan Tanu seperti itu? Kenapa aku merasa seolah-olah aku ini istrinya? Kehadiran Tanu tidak pernah mempengaruhi aku di masa lalu. Lalu kenapa aku merasa seolah-olah dia sainganku? Dan aku adalah istrinya Abi.